Selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar pada hari ini. Ya, meskipun di dalam masa-masa pandemi COVID-19, tetapi kita berterima kasih kepada Tuhan karena pertolongannya saja kita bisa menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Yang patut kita syukuri lagi karena Tuhan telah menolong kita, memberikan kemerdekaan kepada kita hingga ke 75 tahun ya. Kemarin kita sudah rayakan ya, mengikuti upacara secara virtual ya, walaupun tidak seperti biasanya kita bisa mengikuti upacara dan mengingat kembali bagaimana para pahlawan kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau memberikan waktu bagi kami untuk belajar pada saat ini. Dan kami mohon berkat-Mu atas kami, kiranya Engkau berikan kami hikmat, kemampuan, dan pengertian supaya kami bisa memahami dengan baik. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau telah memberikan kemerdekaan bagi kami, sehingga kami telah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, semua karena anugerah Tuhan. Dan oleh karena kemerdekaan itulah kami serius untuk belajar dan kami mau memberikan kehidupan kami untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita belajar tentang tari dan tema kita hari ini adalah menyebutkan dan mempraktikkan pola lantai pada tari daerah ya. Menyebutkan dan mempraktikkan pola lantai pada tari daerah. Nah, apa tujuan daripada pembelajaran ini? Kenapa kita harus belajar? Atau kenapa kita harus mempelajari materi ini? Yang pertama, supaya anak-anak sekalian bisa memahami ya apa yang dimaksud dengan pola lantai. Ya, nanti teacher akan jelaskan pola lantai itu apa. Ya, kemudian ketika kalian bisa memahami pola lantai, kalian bisa mempraktikkan ya. Ketika kalian sudah bisa memahaminya, mengerti pola lantai itu apa, lalu kalian bisa mempraktikkan pola lantai itu sendiri. Nah, setelah kalian bisa mempraktikkan, maka tujuan yang ketiga adalah kalian bisa menjelaskan atau menyebutkan kepada teman-teman, kepada orang lain, apa yang dimaksud dengan pola lantai itu dalam tarian dan seperti apa pola lantai itu. Nah, itu yang menjadi tujuan daripada pembelajaran ini. Nah, anak-anak sekalian, menyebutkan dan mempraktikkan pola lantai pada tari daerah. Ya, kita bersyukur bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Dan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bukan masalah uang, bukan masalah harta, ya seperti materi dan segala macam. Yang dimiliki oleh bangsa Indonesia kekayaannya adalah salah satu itu tari daerah. Kenapa bangsa Indonesia disebut sebagai kenapa tari daerah merupakan satu kekayaan bangsa Indonesia? Karena tari daerah ini cukup banyak dan beragam, ya, beragam, cukup banyak dan beragam di negara Indonesia, ya. Itu yang membuat negara Indonesia dikatakan sebagai negara yang memiliki kekayaan karena tari daerahnya. Nah, oleh sebab itu tentunya di dalam keberagaman ini kita membutuhkan yang namanya kesatuan. Ya, kalau di negara kita ada simbol kesatuan kita yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, simbol itu yang dikumandangkan oleh negara Indonesia dan diwujudkan melalui
tari-tarian. Nah, salah satu tari daerah Indonesia yang bertema mengenai persatuan Indonesia adalah tari Gawi, ya. Tari Gawi berasal daripada dari daerah NTT, ya. Tari Gawi itu tari Gawi ini merupakan satu tari yang bertujuan ya untuk mempersatukan atau menjadi simbol persatuan negara Indonesia, bisa dikatakan demikian karena temanya persatuan Indonesia, ya, tari Gawi. Nah, kenapa? Tentu kita bertanya kan, anak-anak bertanya, loh kok bisa tari Gawi dijadikan sebagai, dikatakan sebagai persatuan Indonesia, tari yang bertema tentang persatuan Indonesia. Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Karena tari Gawi adalah tari yang dilakukan secara berkelompok, ya. Perhatikan ya, dilakukan secara berkelompok. Dan yang melakukannya itu tidak hanya kelompok tidak hanya apa namanya satu apa namanya istilahnya satu profesi atau satu daerah, tidak, tetapi dilakukan dengan berbagai latar belakang, ya. Bisa bisa misalkan dari Nusa Tenggara Timur misalkan, ya, bisa bercampur dari suku A, suku B dan segala macamnya, ya, dari profesi A dan dari profesi B bisa dilakukan secara berkelompok, ya. Penarinya berasal dari berbagai latar belakang. Nah, kemudian di dalam tari ini menunjukkan satu hal yang sangat penting, yaitu tidak membeda-bedakan, tidak menunjukkan perbedaan antara satu dengan yang lain, ya, saling memperhatikan dan disamaratakan semua, menganggap semua orang lain itu sama seperti kita. Nah, itu tentunya kalau sudah ada nuansa seperti itu, maka disitulah terlihat bahwa membawa kesatuan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tari Gawi ini menggunakan pola lantai yang melingkar. Nah, nanti lagi-lagi ya, kita nanti akan membahas tentang pola lantai. Menggunakan pola lantai yang melingkar. Artinya bahwa dengan melingkar artinya suatu kesatuan. Coba misalkan kalau kita gabungkan lidi, ya, apakah anak-anak pernah membuat lidi, ya, dibuang daunnya, terus digabungkan semua untuk 100 lidi misalkan, ya. Kalau teacher dulu sering bawa ke sekolah, ya, diminta guru bawa lidi untuk menyapu halaman sekolah dan segala macam, ya. Anak-anak nggak pernah diminta lah, ya, kalau sekarang, ya. Belum pernah kita lihat. Nah, coba kalau misalkan anak-anak membuat lidi, ya, disatukan, apa hasilnya? Menjadi bulat, melingkar, ya, melingkar menjadi bulat. Nah, itu satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, itu sebagai simbol, ya, ditunjukkan oleh tari Gawi. Makanya temanya itu menjadi persatuan Indonesia. Nah, sekarang mari kita masuk kepada pola lantai. Apa yang dimaksudkan dengan pola lantai? Yaitu pola lantai adalah pola imajinatif di atas lantai yang dilalui oleh seorang atau sekelompok penari. Apa itu? Pola lantai adalah pola imajinatif. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan imajinatif? Imajinatif itu adalah sesuatu yang dibayangkan, ya, dibayangkan. Nah, jadi kalau dikatakan pola lantai adalah pola imajinatif atau pola yang dibayangkan. Jadi penari itu mereka sudah tahu istilahnya bahwa misalkan tari A misalkan dia menggunakan pola lantai horizontal misalkan, ya, menggunakan pola horizontal, maka pada saat itu tidak perlu dibuat garis, ya, tetapi pada saat dia menari dia sudah tahu bahwa seperti ini nanti gerakannya, seperti ini apa namanya garis yang dia lewati, itu nanti caranya melalui itu. Nah, itu dikatakan pola imajinatif di atas lantai, tidak mungkin di bawah lantai, ya, maksudnya di atas lantai, entah apa namanya lantainya semen, entah lantainya tanah, entah lantainya keramik dan segala macam, itu di atas itu dilakukan, ya. Kemudian yang dilalui oleh seorang atau sekelompok penari, baik satu orang maupun semua orang yang satu dalam kelompok, seperti pola tari Gawi tadi, ya, itu melingkar polanya, pola melingkar, maka itulah pola yang dilakukan oleh sekelompok itu
mereka membayangkan ya pola yang dilalui di dalam melakukan tari itu, ya. Itu pola lantai. Sekali lagi, pola lantai adalah pola imajinatif di atas lantai yang dilalui oleh seorang atau sekelompok penari. Nah, pola lantai ada beragam bentuk, ya, ada beragam bentuk. Pola dasarnya adalah lurus, ya, lurus dan lengkung. Ya, lurus dan lengkung. Nah, apa maksudnya lurus? Ya, pola garis lurus adalah memberikan kesan kesederhanaan dan kekuatan, bukan kekuatan ya, kekuatan, memberikan kesan kesederhanaan dan kekuatan. Loh kok bisa? Nah, coba perhatikan, kalau lurus itu pasti sederhana, tidak sulit kan? Entah kita ke depan, entah kita ke samping, itu sederhana sekali kita melihatnya. Kemudian misalkan kalau dikatakan memberi kesadaran dan kekuatan ya, coba misalkan anak-anak berdiri ya, berdiri dan majukan satu langkah kaki ke depan entah kanan atau kiri, maka itu sepertinya di belakang sudah ada kuda-kuda, maka kita kuat. Sama juga di samping ya, kalau kita sudah misalkan istirahatlah atau siap, misalkan kita sudah lurus kaki kita, maka kita tidak mudah jatuh. Tetapi kalau coba misalkan kalau kamu turun setengah badan, misalkan kakimu agak lengkung, maka itu tidak kuat. Ketika kita didorong saja kita mudah jatuh. Nah, maka pola garis lurus memberikan kesan kesederhanaan dan kekuatan. Kemudian pola lengkung, pola lantai lengkung ya, itu memberikan kesan kelembutan. Kok bisa begitu? Iya, teacher kasih contoh misalkan. Kalau pernah nggak kalian naik sepeda ya, kalau kamu naik sepeda, kamu coba ketika ada tikungan misalkan, tidak mungkin kamu balap di tikungan itu. Tetapi ketika ada tikungan sedikit kamu lebih hati-hati dan pelan-pelan. Nah, itu artinya ketika kita pelan-pelan itu memberikan kesan kelembutan. Nah, sama ya, lengkung ya, pola lengkung memberikan kesan kelembutan. Artinya bahwa dilakukan dengan pelan-pelan, hati-hati, dengan santai lah istilahnya ya, tidak tergesa-gesa ya dan segala macamnya. Nah, dari kedua pola lantai di atas, maka kemudian dikembangkan pola lantai itu. Ada pola lantai vertikal, ya, ada pola lantai horizontal, ada pola lantai diagonal, ya, dan segala macamnya. Ada juga zigzag dan segala macamnya. Ini seperti ini contoh-contohnya. Anak-anak juga bisa lihat di buku. Nah, jadi pola lantai itu salah satu hal yang penting di dalam tari, ya. Kalau misalkan seorang penari tidak menguasai pola lantai, maka tarian yang diperagakan, tarian yang dipresentasikan atau bukan dipresentasikan ya, ditunjukkan, yang dipertunjukkan itu tidak menarik. Karena kenapa? Ketika tidak dia kuasai pola lantai, maka seseorang penari itu kelihatan bahwa tari itu dia tidak kuasai. Atau ketika dia tidak menguasai pola lantai, maka penari itu kelihatan sekali bahwa dia istilahnya dia tidak menjiwai tarian itu. Nah, pola lantai anak-anak itu sangat penting. Ibarat ketika kita memakan sesuatu, apa yang penting ketika kalian memakan nasi, memakan lauk dan segala macam? Apa yang penting? Yang penting di situ adalah satu, yang paling utama ya, adalah rasanya. Rasanya itu yang memberikan rasanya apa? Garam. Ya, garam. Kalau tidak ada garam, maka makanan kita hambar. Coba misalkan anak-anak coba minta sama mama, kalau mama makan di rumah misalkan ya, mama makan di rumah, mama maafkan, mama masak di rumah, minta sama mama, mak jangan pakai garam, kita coba. Rasanya pasti tidak enak, ya, hambar makanan itu, seperti makanan yang tidak punya rasa, ya. Maka pola lantai juga demikian. Kalau pola lantai
tidak dikuasai atau oleh seorang penari, maka tidak memberikan hal yang menarik dari tarian yang dipertunjukkan. Maka pola lantai anak-anak itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam tarian. Ya, itu ada juga nanti hal-hal yang lain ya, kita seperti busana dan segala macam nanti kita akan bahas di materi-materi berikutnya. Nah, pola lantai ini dikembangkan oleh beberapa daerah atau beberapa orang di berbagai daerah di Indonesia menjadikan pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, zigzag dan segala macam. Ada beberapa daerah, anak-anak bisa melihat di di buku kalian, misalkan pola lantai vertikal ya itu terdapat pada tari Sonda Oni ya, Sonda Oni dari Sumatera Utara. Nah, misalkan zigzag itu ada pada tari Janger ya, Janger dari Bali ya. Kemudian misalkan vertikal atau horizontal pada tari baris genda dari Bali juga ya. Kemudian melingkar, pola lantai melingkar misalkan dari tari Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak nanti kalian bisa lihat di situ. Nah, jadi pola lantai ini dikembangkan oleh daerah tertentu ya, daerah tertentu untuk menjadi suatu pola lantai pada tarian yang mereka ciptakan untuk dipertunjukkan. Nah, begitu. Jadi, apakah anak-anak sudah paham yang dimaksudkan dengan pola lantai? Ya. Apakah anak-anak sudah paham kenapa kita harus memahami pola lantai? Ya, tadi teacher sudah jelaskan. Ya, kiranya anak-anak bisa memahami itu semua ya. Kemudian sebagai tugas anak-anak ya, tuliskan satu nama daerah yang memiliki tarian dengan pola vertikal, horizontal dan zigzag. Misalkan ya, salah satu lagi ya, sama diagonal juga ya. Ya, sama diagonal. Misalkan teacher kasih contoh ya. Daerah Sumatera Utara dia memiliki tarian yang berpola apa ya, misalkan teacher tidak sebutkan ya, nanti kalian cari sendiri. Misalkan Bali ya memiliki tarian namanya apa ya, tarian berpola ya, yang memiliki pola lantai apa misalkan ya, Riau atau daerah lain misalkan seperti itu. Jadi satu pola lantai satu daerah yang kalian sebutkan, yang kalian tuliskan. Kalau sudah dapat itu, tuliskan dan kirimkan fotonya sama teacher. Ya. Jadi anak-anak, teacher berharap bahwa kalian belajar di rumah. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan, silakan tanya lewat WA sama teacher. Teacher pasti akan layani ya. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini, dan kiranya anak-anak sekalian tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Bersabarlah dulu, kita nanti ada waktunya akan bertemu kembali bersama teman-teman di sekolah, bersama teacher-teacher dan bahkan keluarga-keluarga kita dimanapun berada. Ya, terima kasih semua atas pertolongan Tuhan bagi kita, dan teacher berdoa supaya kalian tetap sehat ya. Terima kasih. Salam.